Dalam mempelajari ilmu hubungan internasional, ada berbagai teori yang kemudian menjadi teori besar atau sering juga disebut sebagai grande teori dalam studi hubungan internasional. Robert Cox kemudian memandang hal ini dan membaginya dalam dua jenis kategori, yaitu problem solving teori dan critical theory atau teori kritis. Diksi teori kritis memang jarang terdengar di para akademisi HI. Teori kritis akan menjadi bahasan spesifik kami di dalam video singkat ini. The Frankfurt School has something of a reputation. Many of the scholars who worked for in a what nutshell, was and it's still an idea is that came officially from the Frankfurt considered School in Germany, transfers over to Columbia University. It is and secured some their of the places scholars on who are undergraduate reading market. lists of subjects. Perkembangan isu ekonomi dan politik di dalam sistem internasional, khususnya yang terjadi pada dekade 60-an, di mana dunia sedang mengalami kemajuan industrialisasi yang didukung oleh aliran positivisme atau teori tradisional, khususnya di kawasan Eropa dan Amerika, yang kemudian menjadi pemicu akan kemunculan teori-teori baru dalam disiplin ilmu hubungan internasional, khususnya teori kritis, yang secara cepat mendapat perhatian dari para akademisi ilmu hubungan internasional karena dianggap dapat menjadi pisau analisis yang cukup tajam dan berpengaruh dalam mengkritisi realitas sosial, ekonomi di kawasan Eropa dan Amerika. Teori kritik ini juga disebut sebagai teori anti kemapanan. Teori ini lahir dari kecacatan dalam suatu sistem atau disebut sebagai structural inequality di dalam suatu masyarakat, khususnya dalam masyarakat yang berada di bawah sistem kapitalisme barat. Teori kritis mengkritik status quo dan berbagai bentuk penindasan yang ada di dalam masyarakat. Teori kritis juga menyediakan perspektif alternatif dan kritis yang bersifat transformatif dan emansipatoris. Pada awal perkembangannya, teori kritis berakar dari teori dan pemikiran dari Karl Marx dalam membentuk teori kritis di dalam suatu perkumpulan yang disebut sebagai Mazhab Frankfurt. Pemikiran Marx menjadi rangsangan besar bagi perkembangan sosiologi, ilmu ekonomi, dan filsafat kritis. Namun, teori kritis tidak menelan mentah-mentah pemikiran Marx yang mereka nilai terlalu condong ke arah ekonomi atau disebut juga sebagai economic deterministic, sehingga orang-orang yang terafiliasi dalam Mazhab Frankfurt dikenal dengan nama kaum neo-Marxisme. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori kritis merupakan sebuah perspektif yang menawarkan cara pandang yang berbeda dalam melihat klaim dari suatu produk keilmuan dan pengetahuan. Para penganut teori kritis menaruh curiga bahwa di balik klaim-klaim tersebut pasti tersimpan kepentingan-kepentingan dari kaum tertentu. Oleh sebab itu, para penganut teori kritis menolak klaim bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, netral, dan objektif. Jika kita berkaca dari teori seperti halnya konsep, gagasan, asumsi, dan lain sebagainya yang sangat dipengaruhi oleh prakonsepsi pencetusnya, yang tentu prakonsepsi ini juga sangat dipengaruhi oleh sistem nilai, budaya, ideologi politik, serta faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap dunia. Hadirnya teori kritis ini adalah untuk menguak kepentingan di balik setiap klaim yang seolah-olah objektif dan bebas nilai, seperti pada teori-teori utama dalam hubungan internasional sebelumnya. Dari paparan materi sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa terjadinya pergeseran dominasi dari dominasi ekonomi dalam teori Marxisme menjadi dominasi kultural dalam teori kritis. Tapi kemudian muncul pertanyaan, jadi sebenarnya apa yang dikaji atau apa yang dilawan dan apa yang menjadi asumsi dasar sebenarnya dari teori kritis? Yang pertama adalah ideologi, yang kedua adalah positivisme, yang ketiga adalah masyarakat modern, dan yang terakhir adalah postmodernisme. Yang pertama adalah ideologi. Teori kritis memandang atau mengkritisi ideologi, khususnya pada penyebaran ideologi Marxisme di Uni Soviet secara spesifik. Namun bukan hanya secara spesifik saja, teori kritis juga mengkritisi ideologi secara keseluruhan dan bukan hanya terpaku kepada penyebaran Marxisme di Uni Soviet. Penyebaran Marxisme di Uni Soviet dikritisi karena Marx tidak menghendaki berdirinya negara diktator proletariat dan hanya menghendaki bentuk negara transisi untuk mendistribusi alat produksi secara merata. Begitu sudah merata, maka negara diktator proletariat akan dihilangkan. Namun pada kenyataannya, khususnya pada masa kepemimpinan Joseph Stalin, negara diktator proletariat tetap dilanggengkan. Dan Stalin pun pernah berkata bahwa satu kematian adalah sebuah tragedi, namun jutaan kematian adalah sebuah statistik. Ini telah menggambarkan bagaimana Stalin menghilangkan nuansa kemanusiaan dalam pemikiran Marx yang mencerminkan bahwa ajaran Marxisme di Uni Soviet sudah melenceng dari nilai-nilai dasar ajaran Marx menurut akademisi dari teori kritis. Selanjutnya adalah positivisme. Teori kritis menentang positivisme termasuk kaum Marxian karena beberapa alasan. Yang pertama adalah positivisme cenderung melihat kehidupan sosial sebagai sebuah proses alamiah. Sementara teori kritis lebih suka memusatkan perhatiannya pada aktivitas manusia.
Bagi para akademisi kritis, manusia adalah makhluk otonom yang memiliki daya dan cara untuk mempengaruhi struktur sosial. Singkatnya, positivisme dianggap teori kritis terlalu mengabaikan peran aktor. Yang kedua, positivisme dianggap terlalu bersifat konservatif dan tidak mampu menantang sistem yang ada. Dan yang ketiga, positivisme menganggap adanya metode ilmiah tunggal yang dapat diberlakukan pada seluruh bidang kajian dan bersifat netral. Positivisme ditentang oleh teori kritis karena positivisme dinilai cenderung terlalu membendakan dunia sosial. Kemudian selanjutnya, yang dilawan atau yang dikaji oleh teori kritis adalah masyarakat modern, dan yang terakhir adalah postmodernisme. Selanjutnya, kami akan menggunakan teori intervensi kemanusiaan dari Robert Cox dalam menjelaskan contoh kasus dari bahasan Kant. Robert Cox adalah seorang teoriwan hubungan internasional yang terkenal dengan teorinya tentang intervensi kemanusiaan. Cox berpendapat bahwa kebijakan luar negeri tidak selalu didasarkan pada faktor-faktor material seperti kekuatan militer, tetapi juga dapat didasarkan pada faktor-faktor ideologis seperti hak asasi manusia. Menurut Cox, intervensi kemanusiaan terjadi ketika suatu negara atau kelompok negara campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain untuk melindungi hak asasi manusia atau nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Intervensi ini sering dilakukan dengan cara militer, tetapi dapat juga dilakukan dengan cara non-militer seperti sanksi ekonomi atau bantuan kemanusiaan. Contoh kasus yang kami gunakan adalah bagaimana invasi militer Amerika Serikat terhadap Irak pada tahun 2003 yang mengatasnamakan intervensi ini sebagai sebuah intervensi kemanusiaan untuk menyelamatkan rakyat Irak dari kediktatoran Saddam Hussein. Tetapi sebenarnya, jika kita melihatnya dari kacamata teori kritis, maka intervensi kemanusiaan ini merupakan intervensi militer untuk mencapai kepentingan minyak bumi Amerika Serikat di Irak. Prinsip intervensi militer Amerika Serikat ini sudah jelas berdasar dari faktor ideologis, bukan hanya dari faktor militer. Dan intervensi ini tidak didasari pada prinsip-prinsip universal yang diakui oleh semua negara, tetapi hanya dimengerti oleh negara-negara barat saja. Dan hal ini sangat abai terhadap nilai-nilai subjektivitas dan hanya berfokus terhadap objektivitas saja. Itulah pemaparan materi dari kami. Terima kasih.